Presiden Joko Widodo menegaskan Presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak. Aduh, kenapa diributkan tentang kampanye atau berpihak, seorang presiden berpihak kepada salah satu paslon? Kan undang-undang telah mengatur bahwa itu sebenarnya diperbolehkan, kan begitu. Lagi pula kita serba salah di Indonesia ini. Saya mau cerita sedikit, kan begitu ya. Di dalam satu perkampungan adalah dua orang anak dan bapak. Jadi berjalan bersama dengan kuda, ya kan? Nah, sekali mereka berjalan, anaknya naik kuda, bapaknya yang megang tali kuda dan menggiring, begitu. Apalah kata masyarakat? Bodoh kali anak itu. Bapaknya dikasih jalan kaki, dia naik kuda, ya kan? Lalu di kesempatan lain, bapaknya naik kuda, anaknya jalan kaki, menggiring kuda yang telah dinaiki bapaknya. Apa kata masyarakat lagi? Dasar orang tua, bisa-bisanya dia naik kuda, anaknya dibuat jalan kaki menggiring kudanya, begitu kan? Jadi kesempatan lain mereka berdua tidak naik kuda, tapi kudanya dibiarin digiring tanpa membawa salah satu di antara ayah dan bapak. Apa kata masyarakat? Bodoh kali yang dua ini. Ada kuda kok nggak dimanfaatkan, kan begitu. Jadi inilah analogi dalam pemilihan capres cawapres 2024 ini. Seorang ayah bagaimana bisa tidak mendukung anaknya? Tapi saya pikir orang-orang yang berbicara di dalam media ini pun para pengamat-pengamat yang terhormat, para ilmuwan-ilmuwan itu ya, dan para pendukung-pendukung masing-masing capres yang selalu menyinyiri tentang netralitas dari seorang Jokowi kepada 02. Saya pikir kalau Pak Jokowi juga tidak netral, ini terlepas dari kebangsaan ya, kepentingan kebangsaan, kepentingan negara ya. Sekiranya pun kalau Pak Jokowi tidak mendukung anaknya akan dibilang juga dasar orang tua durhaka, begitu ya. Iya, gitu pasti. Dan saya pikir juga yang berkomentar-komentar ini sepakat bahwa anak harus didukung. Siapa orangnya yang nggak mau mendukung anaknya jadi capres, cawapres? Nah, coba angkat tangan, berkomentar lah. Siapa? Ada? Saya mau tantang dulu. Yang ada, yang nonton video ini, apabila anaknya calon, gak usahlah calon presiden ya, calon ketua kelas pun di sekolah atau ketua STM, ketua organisasi, siapa orang tua yang nggak mendukung? Tapi kan ini jadi gorengan bagi mereka-mereka yang punya ilmu, ya kan? Itulah. Apakah ini cinta tanah air? Nggak tahu, nggak ngerti kita. Lalu kalau kita buat dari sudut pandang bernegara, ya saya pikir Pak Jokowi harus mendukung salah satu paslon yang dia anggap bisa melanjutkan kinerjanya, yang dia anggap bisa melanjutkan investasi atau dana-dana yang sudah digelontorkan untuk memulai sebuah proyek seperti infrastruktur yang belum selesai. Orang-orang atau paslon yang dianggap beliau bisa menjalankan visi misinya seperti hilirisasi harus dihargai bangsa luar. Saya pikir itu hal-hal yang wajar, dan itu kewajiban sebagai seorang presiden untuk menghantarkan itu, karena kepemimpinan itu perlu sekali untuk
kontinuitas, keberlanjutan, ya perlu sekali. Jangan kemudian nanti ganti presiden ganti peraturan, ganti menteri ganti peraturan, begitu. Jadi memang perlu harus dipilih orang-orang yang bisa melanjutkan visi misi pembangunan menuju Indonesia 2045 emas. Saya pikir itu esensinya. Jadi bagi mereka yang mendukung paslon-paslon yang lain ini menjadi gorengan. Sebenarnya kalau ditanya dalam hati nurani, saya pikir tidak akan sesuai dengan apa yang diucapkan dengan hati nuraninya. Karena saya yakin mereka ini orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan yang cukup, ya, sehingga mereka berani berbicara. Hanya saja mereka dibutakan oleh hasrat ingin klimaks, hasrat ingin orgasme politik, ya, itu aja. Mereka ingin memenangkan paslon yang mereka suka. Ini perlu dipertanyakan sejauh mana sih mereka cinta terhadap bangsa dan negara ini. Kalau dari kami, dari masyarakat bawah ini melihat Pak Jokowi sudah pada rule yang benar. Terlepas dari Gibran sebagai cawapresnya, sebelum muncul pun Gibran sebagai cawapres 02, ya memang jelas-jelas Pak Presiden mendukung Pak Prabowo jadi capres, Pak Ganjar yang diinginkan menjadi cawapresnya. Tapi karena ingin hat-trick partainya, ya tidak bersedia menjadi nomor 2, kan gitu, atau wakil, menjadi nomor 1 atau jadi presiden. Itu yang saya lihat. Karena kita jelas melihat beberapa kali Pak Jokowi juga selalu mengendorse yang 2 ini. Karena memang dianggap yang 2 ini bisa melanjutkan visi misi pembangunan negara ini menuju 2045 emas. Jadi saya pikir para ilmuwan, para pengamat yang memang betul-betul berisi ilmunya, karena kalau tidak berisi nggak mungkin berbicara, ya, itu positifnya, ya. Ayolah gunakan logikanya, cintailah bangsa dan negara ini. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kerja bahu-membahu untuk membangun negara ini, karena kita saatnya untuk bersatu. Posisi sekarang adalah ibarat anak kecil sedang merangkak mau menuju berdiri berjalan, begitu, ya. Jadi saran saya dari masyarakat kecil ini, bagi mereka-mereka pendukung paslon-paslon yang lain, kalaupun kalian mau ingin paslon yang kalian dukung menang, ayolah ungkapkan kelebihannya, apa yang menjadi kelebihannya sebagai dasar masyarakat untuk memilih, begitu, ya. Jadi sampai saat ini saya pikir Pak Prabowo lah yang lebih tegas jelas untuk mengemban tugas keberlanjutan dari programnya Pak Jokowi. Kita perlu dihargai bangsa lain, kita perlu hilirisasi, mengolah bahan baku di negara sendiri. Jangan pula bahan baku dari negara kita dikirim ke negara lain, lalu barang jadinya kita beli ulang dengan harga 2 kali lipat atau bahkan lebih dari 2 kali lipat. Ini yang sebenarnya. Dan lalu memberantas mafia-mafia seperti Freeport sudah diambil alih, begitu, ya. Ada lagi geng-geng mafia yang sudah dibubarkan, yang berada di migas, itu baru infrastruktur sudah mulai terbentuk, sudah mulai nampak bentuknya, dan sudah mulai terasa kepada masyarakat, sudah mulai terasa nilai positifnya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, bahwa Pak Presiden Jokowi wajib harus memilih salah satu, mengendorse salah satu calon atau paslon yang dianggap dan kita anggap bisa meneruskan kerja-kerja pembangunan 2045 ini. Saya pikir Prabowo lah orangnya dan Gibran.